Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semuanya? Siswa-siswi kelas 12 MIA 1, 2, dan 3. Selamat pagi, have nice day ya. Bagaimana tugas yang saya sampaikan kemarin? Nah, apakah sudah ada yang menyelesaikannya? Saya tunggu tugasnya 2 kali 24 jam dari materi yang disampaikan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin saya sudah menyampaikan sedikit tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kita lihat faktor luar atau faktor lingkungan adalah faktor yang ada di sekeliling organisme. Organisme yang cukup gizi akan tumbuh dengan baik, sedangkan yang kekurangan gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah segala sesuatu yang memicu bagusnya atau normalnya, optimalnya pertumbuhan pada tumbuhan tersebut. Jadi kalau ingin tumbuhan yang tumbuh optimal, tumbuh normal, maka faktor dalam dan faktor luarnya harus terpenuhi. Bagaimana maksudnya terpenuhi? Maksudnya terpenuhi ini adalah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya air, dia membutuhkan 100 ml per minggu misalnya. Nah, maka diberikan sebanyak itu. Kemudian pupuk 2 gram per bulan misalnya. Diberikan 2 gram per bulan. Jadi harus sesuai. Sama dengan kita. Kita juga harus sesuai makanan yang masuk dengan tenaga yang keluar. Nah, di kelas 11 Anda sudah mempelajari tentang sistem pencernaan, ya kan? Nah, di sistem pencernaan itu Anda tentunya sudah mengenal berbagai macam kandungan makanan. Ada 5. Ada karbohidrat, ada lemak, kemudian protein, vitamin, dan mineral. Nah, kelima-lima ini semuanya harus sesuai takarannya. Jika seorang siswa dengan berat 38 kg misalnya dengan usia 17-20 tahun, maka kebutuhan kalorinya sebesar apa? Nah, kondisi seperti inilah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian organisme yang cukup gizi akan tumbuh dengan baik, sedangkan yang kekurangan gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan. Maka terkadang kita menemukan ada tumbuhan yang mati atau pertumbuhannya kerdil, padahal pupuknya sama, kemudian ditanam di tanah yang sama, akan tetapi ternyata yang satunya tertutup, tidak terkena sinar matahari. Berarti ada faktor luar yang diperolehnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, faktor lingkungan yang kita bahas di sini ada 5. Ada nutrisi dan air, kemudian ada cahaya. Cahaya ini cahaya matahari atau panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan bisa bukan berasal dari sinar matahari tetapi dengan lampu penyinaran buatan, tetapi gelombang cahaya dan panjang kapasitas cahayanya harus sama dengan sinar matahari pagi. Kemudian ada suhu udara ini berbanding terbalik dengan kelembaban. Jadi jika kondisi lembab maka suhunya akan rendah. Jika kondisi kering maka suhunya akan tinggi. Kemudian oksigen. Kita mengenal udara di sekitar kita. Tetapi tidak semua udara itu isinya adalah 100% oksigen. Maka untuk pertumbuhan-tumbuhan memerlukan oksigen. Memerlukan oksigen sama seperti kita. Nah, apa yang kita hirup dalam bernapas sebenarnya udara. Nah, di dalam udara itu ada oksigennya. Jadi yang diambilnya itu adalah oksigennya. Kemudian kelembapan. Kelembapan ini akan memicu pertumbuhan akan lebih baik. Kenapa? Karena kondisi lembab media tanam akan mengurangi kecepatan turgor atau mengurangi kecepatan penguapan pada tumbuhan.
sehingga tumbuhan akan tumbuh secara optimal. Ya. Baik, kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dari nutrisi dan air. Nah, nutrisi dan air. Nutrisi yang biasa disebut dengan nutrien ini adalah zat makanan yang diperlukan. Nutrisi dan air. Nutrisi biasa disebut dengan nutrien. Nutrien atau zat makanan diperlukan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Nah, kalau hewan akan mendapatkan nutrisi dari tumbuhan dan hewan lainnya. Akan tetapi, kalau tumbuhan mendapat nutrisi dari dalam tanah. Bagaimana caranya didapat dari dalam tanah? Yaitu melalui pupuk. Nah, nutrisi ini dibedakan menjadi dua kalau untuk tumbuhan. Ada yang makronutrien dan ada yang mikronutrien. Kalau makronutrien bukan berarti besar, akan tetapi dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, apa unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak pada tumbuhan? Itu ada unsur N, P, dan K. N ini adalah nitrogen, P itu adalah fosfor, K itu adalah kalium. Makanya sering kalau di kehidupan sehari-hari yang sering melihat ibunya ke sawah, ayahnya ke sawah menggunakan pupuk, ada yang namanya pupuk putih. Nah, itu mengandung nitrogen. Kemudian ada yang namanya pupuk merah, itu mengandung kalium. Nah, kemudian ada yang pupuk hitam. Nah, itu yang mengandung fosfor. Nah, pupuk NPK kadang-kadang juga kita temukan dalam pupuk bunga. Nah, banyak tuh. Kadang-kadang, oh, tolong belikan pupuk ya, pupuk apa? Pupuk lengkap atau yang disebut dengan pupuk bunga. Nah, pupuk bunga itu adalah pupuk lengkap. Pupuk lengkap maksudnya adalah pupuk yang memiliki 3 kandungan makro tadi. Jadi 3 kandungan besar. 3 unsur ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Sama seperti kita yang saya jelaskan tadi, kalau pada manusia ada 5 kandungan zat makanan yang harus dipenuhi. Siapa itu? Mulai dari karbohidrat, kemudian ada lemak, kemudian protein, setelah itu garam mineral, dan vitamin. Nah, pada tumbuhan ada 3, ada nitrogen, fosfor, dan kalium, atau disebut dengan NPK. Nah, ada kalanya pupuk itu berdiri sendiri. Itu yang saya bilang tadi, pupuk N kita sebut dengan pupuk urea atau pupuk ZA, atau sehari-hari kalau nenek kita bilang pupuk putih. Nah, kemudian yang kedua, unsur kaliumnya. Ada ZK, ada KCl, ada pupuk ZK namanya, ada pupuk KCl, atau nenek kita bilang pupuk merah. Nah, itu berarti kandungannya hanya pupuk K saja yang paling besar. Kemudian pupuk P, nutrisi yang mengandung P atau fosfor. Ada TSP, ada SP36, ada pupuk TSP, ada pupuk SP36. Nah, kalau sehari-hari neneknya bilang apa? Pupuk hitam. Jadi ada pupuk putih, pupuk merah, dan pupuk hitam. Nah, ini pupuk NPK. Tapi ada yang bilang, Bu, kami pakai pupuknya pupuk mutiara. Pupuk mutiara Anda lihat di karungnya tuh. Ada kandungannya. Ada kandungan NPK. Persennya berapa? 15 banding 15 banding 15. Berarti apa artinya? N-nya 15%, P-nya 15%, dan K-nya juga 15%. Makanya dikatakan pupuk lengkap. Makanya kalau orang petani bunga, pakainya pupuk NPK. Kalau petani orang ke sawah, kalau itu memakai pupuk tunggal, pupuk yang terpisah-pisah. Pupuk nitrogen, pupuk kalium, dan pupuk fosfor. Nah, 3 unsur ini adalah makronutrien, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kemudian mikronutrien. Mikronutrien unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, itu banyak sekali. Ada berapa? Di unsur periodik itu ada 8
periode. Nah, ada 8 periode, ada lagi golongannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, banyak ya. Nanti Anda ketemu dengan mangan, kemudian Fn, kemudian brom, Br, kemudian ketemu sama Fe, ketemu sama N, ketemu sama Cl, kemudian nanti ketemu sama Na, itu banyak. Nah, itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tetapi yang banyak tadi, yang 3 tadi, nitrogen, kalium, dan fosfor. Nah, tumbuhan yang kekurangan nutrisi. Jika tumbuhan ini kekurangan nutrisi, maka pertumbuhannya akan terhambat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sama seperti manusia, jika kekurangan nutrisi akan mengalami, ada yang bilang gizi buruk, ada yang bilang kekurangan gizi. Sebenarnya kalau pada manusia, jika dia kekurangan karbohidrat, pasti dia akan kurus, tidak bertenaga. Kemudian jika dia kekurangan lemak, dia tidak akan bertenaga. Jika dia kekurangan protein, maka disebut dengan gizi buruk. Kenapa dari 5 unsur tadi? Jika mengalami defisiensi akan mengakibatkan mudahnya terserang penyakit. Kekurangan vitamin, bibirnya pecah-pecah, kemudian kulitnya kering, kemudian kekurangan mineral akan mengalami dehidrasi, lemah, letih, lesu. Nah, ujung-ujungnya terkena penyakit, sama dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan harus lengkap. Harus ada pupuk N, harus ada pupuk P, dan harus ada pupuk K. Nah, itu untuk nutrisi. Nutrisi semuanya ini dimasukkan ke dalam tanah, baik berupa bulir maupun berupa cairan. Kalau berupa cairan berarti dilarutkan. Kalau berupa bulir, kemudian tanamannya disiram. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke airnya. Air sangat penting bagi kehidupan karena air merupakan bahan pelarut di dalam tubuh, baik di tubuh manusia maupun di tubuh tumbuhan. Tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis hormon absisin yang dapat menghambat pertumbuhan. Jadi, jika tumbuhan ini kekurangan air, maka hormonnya akan meningkat. Contoh, ada kelebihan dan kekurangannya jika peningkatan jumlah hormon terjadi pada tubuh tumbuhan. Kelebihannya contohnya pada menjelang buah menjelang matang atau buah menjelang masak. Saat buah menjelang masak, diusahakan tanaman mengalami kekurangan air atau jangan mengalami kelebihan air. Kenapa? Karena akan memicu hormon. Kalau misalnya buah pisang, dia akan memicu hormon gas etilennya sehingga aroma pisangnya khas, keluar dengan cepat. Nangka juga seperti itu. Nah, yang sering kita lihat secara langsung atau dialami oleh kedua orang tua kita di rumah, yaitu saat akan panen padi. Nah, nanti cerita dengan orang tuanya, Bu, kalau panen padi, tunggu padinya seperti apa? Orang tua kita akan menjawab, panen padi, tunggu padinya menjadi kuning, rata semua kuningnya. Nah, jika kejadiannya seperti ini, hari ini ibunya menjenguk sawah. Oh, sawah saya sudah bisa dipanen besok karena kuningnya sudah kuning rata. Berarti besok nih panen nih, jenguknya pagi hari. Ternyata Allah berkehendak lain. Hujan datang, hujan lebat dengan lebatnya sampai sore hari. Nah, besok Anda akan lihat padi Anda akan subur lagi. Karena apa? Ada pasokan air sehingga pertumbuhannya akan tumbuh lagi dengan cepat. Sehingga panen bisa diundur. Kenapa diundur? Ada yang bilang, kalau orang awam bilang padinya balik hijau katanya. Padahal sebenarnya tidak. Dia akan melembut lagi. Kemudian dia akan terisi lagi. Sel-selnya akan cepat mengalami pembelahan sehingga terjadi pertumbuhan kembali.
Nah, saat terjadinya pertumbuhan kembali ini, orang tua kita akan mengundur panennya. Tapi kadang-kadang orang tua kita hanya beralasan, padinya basah, ditunggulah minggu depan lagi. Padahal sebenarnya kondisi fisiologisnya sudah betul itu. Jadi saat dia sudah mengalami kekeringan, gas hormonnya sudah memuncak, hormonnya sudah maksimal keluar untuk pematangan buah, akan tetapi disiram oleh air, sehingga pembentukan hormon tadi menjadi turun. Nah, saat turun ini maka pertumbuhan menjadi naik dan untuk panen akan diundur, sehingga padi akan mengalami pertumbuhan kembali. Ada yang kalau nanti cerita seperti itu sama orang tua Anda. Kalau kenapa orang katanya mau panen, tahu nggak jadi panen gara-gara hujan, kenapa? Nah, tanya apa alasannya. Nah, nanti Anda jelaskan, oh itu karena ini, karena tumbuhannya tumbuh lagi, fisiologinya naik lagi. Nah, ini dapat dilihat. Tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis hormon absisin yang dapat menghambat pertumbuhan. Jadi saat dia kekurangan air, pertumbuhannya terhambat. Nah, jadi maksimal pendewasaan perkembangannya maksimal. Tetapi saat dia kelebihan air, pertumbuhannya naik lagi. Maka tidak jadi panen, maka tidak lagi layak dipanen. Nah, seperti itu. Kemudian air mempengaruhi kadar enzim dan substrat, sehingga secara tidak langsung air mempengaruhi laju reaksi metabolisme. Nah, itu dia tadi alasannya mengapa bisa seperti itu. Setelah itu, tumbuhan yang kekurangan air biasanya justru mempercepat pembentukan bunga dan biji untuk mempersingkat siklus hidupnya. Ini sering kita saksikan nih, sering kita saksikan pada tanaman cabai atau pada tanaman bunga. Bunga yang kekeringan, dia akan cepat keluar bunganya. Kemudian cepat layunya, jadi mempercepat masa pertumbuhan. Jadi terlalu cepat masa pertumbuhan karena kekeringan, dia harus maksimal. Jadi siklusnya harus jalan pertumbuhan, perkembangan, harus jalan cepat. Nah, saat seperti itu, kalau dia kekurangan air, maka jalannya akan lebih cepat. Jika siklus pertumbuhan perkembangan berjalan 2 minggu, nah jika terjadi defisiensi air, dia akan bisa saja nanti siklusnya hanya 1 minggu. Siklus hidupnya tadi. Seharusnya dia tuh berbunga bulan depan, tahu minggu depan sudah berbunga. Ternyata kekurangan air. Setelah mengalami perkembangan bagaimana? Setelah kekurangan air, kemudian mengalami perkembangan, tumbuhannya akan mati. Kenapa? Karena terus mengalami kekurangan air terus. Selanjutnya, setelah nutrisi, kemudian air, yang ketiga adalah cahaya, yang kedua adalah cahaya. Cahaya ini diperlukan oleh semua makhluk hidup. Ayo, siapa yang bisa hidup tanpa cahaya? Pertama, manusia tidak akan bisa hidup tanpa cahaya. Kenapa? Kalau tidak ada cahaya, maka tidak akan bisa melihat. Kenapa? Karena pantulan cahaya itu akan mengenai retina mata, baru memantulkan kembali ke bendanya, sehingga kita tahu benda itu warnanya apa. Selanjutnya, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, jadi untuk apa cahaya bagi tumbuhan? Untuk melakukan fotosintesis. Dalam keadaan gelap, auksin merangsang pemanjangan sel, sehingga tumbuhan akan tumbuh lebih cepat. Tetapi tumbuhan tersebut mengalami etiolasi, yaitu tampak kuning, pucat, dan kurus. Etiolasi ini sama dengan kutilang. Apa itu kutilang? Kurus, tinggi, langsing. Nah, jadi ada tumbuhan yang kita lihat batangnya kecil, tumbuhnya tinggi, tapi pucat. Sedangkan yang sebelahnya lagi tumbuhannya batangnya besar, daunnya rimbun, warnanya hijau. Nah, itu yang dimaksud dengan etiolasi. Etiolasi adalah tanaman yang tumbuh abnormal. Dia tumbuh pucat, kurus, tinggi, dan kuning. Jadi tumbuhnya cepat. Kemudian, cahaya dibutuhkan tumbuhan dalam intensitas sedang. Karena tumbuhan tersebut karena jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil akan rusak. Jadi tumbuhan ini tidak bisa sembarang terkena cahaya. Untuk berfotosintesis dan fertilisasi, dia hanya membutuhkan cahaya panjang gelombang sedang.
itu biasanya di pagi hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Terus, apakah jam 10 dan seterusnya dia tidak menggunakan cahaya tersebut? Berguna, akan tetapi dia hanya memanfaatkan sedikit cahayanya, cahaya yang diterimanya untuk digunakan berfotosintesis. Maka kadang-kadang kita lihat ada tanaman hangus terkena cahaya matahari. Hangus dalam arti kata terbakar, seperti terbakar. Nah, itu berarti apa? Berarti cahayanya terlalu tinggi, sehingga klorofilnya menjadi rusak dan mengalami kekeringan. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga memerlukan cahaya matahari. Untuk apa? Untuk mengaktifkan provitamin D di dalam kulit, sehingga kulit vitamin D dapat dalam kulit dan menjadikan vitamin D untuk kekuatan tulang. Makanya anak-anak pagi hari juga anak-anak berjemur juga pagi hari. Supaya apa? Kulitnya bagus, kemudian tulangnya kuat. Kalau corona berjemurnya jam berapa? Nah, corona disarankan berjemur jam 10 sampai jam 12. Ada apa di sana? Ternyata ada cahaya yang lebih terik yang ditakuti oleh virus COVID-19. Jadi cahayanya lebih terik, lebih panas. Nah, panjang gelombang cahayanya berbeda dengan di pagi hari tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah suhu. Suhu adalah temperatur. Nah, temperatur udara. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Ada yang membutuhkan suhu udara ekstrim rendah, ada yang membutuhkan suhu udara ekstrim panas, ada yang membutuhkan suhu udara yang normal atau tidak ekstrim panas dan tidak ekstrim tinggi, sedang. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Kalau untuk kehidupan manusia, dan tumbuhan, suhu optimum yang paling baik pertumbuhannya adalah suhu 10 sampai 38 derajat Celcius. Makanya kalau diukur suhunya 38, nah itu sudah masih normal. Tapi kalau udah 39, 40 udah panas. Tumbuhan juga tidak bisa hidup di suhu tersebut. Kemudian paling minimal 10 derajat Celcius. Nah, contohnya misalnya ada tumbuhan yang tumbuh di daerah-daerah lembap seperti lumut, kemudian pakis, tanaman pakis, Pteridophyta dengan Bryophyta. Nah, itu akan tumbuh di daerah yang lembap. Kemudian apa lagi? Anggrek kadang-kadang juga menginginkan pertumbuhan di daerah yang lembap. Setelah itu yang keempat ada oksigen. Nah, oksigen tadi. Oksigen ini berada di udara. Suhu ini juga udara, tetapi temperatur yang diukurnya. Sedangkan oksigen ini objeknya, kandungan unsur kimianya dalam udara itu. Oksigen diperlukan organisme untuk bernapas. Ingat ciri-ciri makhluk hidup, masih ingat nggak? Ada berapa? Ciri-ciri makhluk hidup pertama bernapas. Setelah itu tumbuh kembang, kemudian makan dan minum. Setelah itu bereproduksi. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, kalau hilang napasnya sudah dibilang mati, ya kan? Nah, sama manusia tidak bernapas mati, tumbuhan tidak bernapas juga mati. Organisme oksigen diperlukan organisme untuk bernapas. Oksigen digunakan untuk membakar zat makanan agar menghasilkan energi. Nah, dari mana itu? Dari mana untuk membakar zat makanan agar menghasilkan energi? Ini terjadi pada proses fotosintesis. Nah, oksigen diperlukan pada proses fotosintesis. Nanti kita lihat di bab berikutnya, kita akan bahas materi fotosintesis. Kemudian, energi tersebut digunakan untuk beraktivitas. Nah, pada saat fotosintesis ada tiga yang dihasilkan. Energi, karbon dioksida, dan zat makanan. Nah, menghasilkan energi, fotosintesis menghasilkan energi. Energi disimpan dalam tubuhnya untuk dia tumbuh dan bertahan hidup.
energi disimpan dalam cadangan makanan, itu yang kita makan. Contohnya energi yang disimpan di buah jambu, maka kita makan buah jambu akan timbul energi. Kemudian energi yang disimpan untuk melakukan fotosintesis kembali. Nah, energi yang disimpan di cadangan makanan ini yang dikonsumsi oleh manusia sehingga dapat menghasilkan energi bagi kehidupan organisme yang heterotrof seperti kita. Kita termasuk makhluk hidup yang heterotrof, membutuhkan zat makanan berasal dari tumbuhan. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui apa? Melalui fotosintesis. Nah, jadi oksigen ini sangat berperan. Oksigen untuk berfotosintesis, hasil fotosintesis untuk makanan. Makanan digunakan untuk membentuk energi. Oke. Kemudian kita lihat yang terakhir, kelembaban. Kelembaban pada tumbuhan dipengaruhi oleh proses penguapan air. Nah, pada hukum Archimedes ada proses perubahan wujud menjadi 3, ya. Perubahan wujud menjadi 3, padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat. Kemudian apa lagi? Dan kebalikannya. Nah, pada tumbuhan kelembaban udara dipengaruhi oleh proses penguapan. Penguapan berarti apa? Zat cair menjadi uap. Nah, zat cair menjadi uap. Contoh, jika Anda memanaskan air dalam wajan penggorengan, Anda hidupkan kompornya, kemudian saat Anda menghidupkan, air yang ada di dalam wajan itu akan menjadi kering. Ya, karena dibakar pancinya sehingga panas. Panasnya nanti akan kelihatan uapnya ke atas. Nah, air tadi berubah menjadi uap. Jadi, kalau kelembaban udara rendah, maka uapnya banyak. Kalau kelembaban rendah, suhunya apa? Panas. Kelembaban rendah, suhunya panas, penguapan air meningkat. Kalau kelembaban tinggi, suhunya dingin, penguapan air menurun. Kelembaban tanah dipengaruhi oleh kandungan zat organik di dalam tanah. Siapa zat organiknya tadi? Cacing, kemudian bakteri rhizobium, kemudian ada air. Nah, jika kelembaban tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik dalam tanah semakin banyak. Jadi sangat bagus, ya. Kemudian kita masuk ke faktor dalam. Faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme. Contohnya sifat genetik dan hormon. Nah, kita lihat sedikit di sini. Faktor dalam yang pertama adalah gen. Sedangkan ini faktor dalam pertama adalah gen, kemudian faktor dalam yang kedua adalah hormon. Ini akan saya lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Tapi untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum. Nah, kita akan melakukan praktikum. Praktikum ini alat dan bahannya akan saya WA di grup. Untuk pertemuan berikutnya, silakan Anda siapkan alat dan bahannya. Kemudian di pertemuan berikut akan saya videokan apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan praktikumnya. Mungkin dari pertemuan yang kali ini, jika Ananda memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup WA. Siswa yang mengajukan pertanyaan akan mendapat poin 1, bintang 1. Nah, bintang ini nanti saya hargai. Saya hargai dengan nilai. Jadi, jika satu pertanyaan Anda dapat memperoleh bintang 1. 1 bintang nilainya 8. 2 bintang nilainya 9. 3 bintang nilainya 10. Satu pertanyaan bisa mendapat 1 bintang, bisa mendapat 2 bintang, atau mendapat 3 bintang.
Di mana penilaian untuk pemberian skor bintang ini tergantung dari pertanyaan yang Anda ajukan. Jika pertanyaannya terkait dengan materi, kemudian dapat menjadi pemecahan masalah, maka pertanyaannya akan saya beri bintang 3. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi dengan pertemuan berikutnya dengan membawa alat dan bahan praktikum. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.